Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yon Setiawan Happy dengan NIM 94142424. Saya dari kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi semester 4. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi keuangan dan perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu SSI ME. Di sini kami diminta untuk menganalisis kasus syariah tentang fintech dengan mengangkat tema analisis kasus pinjol ilegal uang pintar. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan di PPT selanjutnya. Baik, pertama pendahuluan. Di tengah pusatnya digitalisasi ekonomi di Indonesia, fenomena fintech lending ilegal menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial. Salah satu contoh tipikal adalah aplikasi uang pintar. Meskipun teknologi seharusnya mempermudah akses keuangan, aplikasi semacam ini justru menyalahgunakan kemudahan tersebut untuk menyebab masyarakat yang memiliki literasi keuangan rendah. Masalah utama bukan sekedar pada pinjamannya, melainkan pada ekosistem penipuan yang terstruktur, mulai dari iklan palsu hingga metode penagihan yang melanggar hak asasi manusia. Makalah ini akan mengupas bagaimana model bisnis ini bekerja dan mengapa tindakan tegas dari regulator sangat krusial. Baik, slide selanjutnya, model bisnis predatory lending. Aplikasi uang pintar beroperasi dengan skema predatory lending, di mana tujuan utamanya bukan untuk membantu likuiditas nasabah, melainkan untuk menguras aset mereka melalui beban bunga yang tidak masuk akal. Mereka seringkali menyamarkan bunga harian sebesar 1-2% yang jika diakumulasikan bisa mencapai ratusan persen per tahun, jauh di atas batas yang ditetapkan OJK. Selain itu, mereka menggunakan algoritma untuk menyalin seluruh data pribadi dari ponsel nasabah begitu aplikasi diinstal. Hal ini menciptakan asimetri informasi dan kekuasaan, di mana nasabah tidak menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk pinjaman kecil adalah privasi dan martabat mereka. Baik, slide selanjutnya, kronologi dan malpraktik penagihan. Proses dimulai dengan janji manis, cair instan hanya dengan KTP, yang sangat menarik bagi masyarakat dalam kondisi mendesak. Namun, setelah dana masuk, nasabah baru menyadari potongan biaya admin yang sangat besar. Teror dimulai bahkan sebelum jatuh tempo atau tepat pada hari jatuh tempo melalui intimidasi digital. Para penagih hutang atau debit kolektor menggunakan data kontak yang telah dicuri untuk melakukan cyberbullying. Mereka menyebarkan informasi palsu atau mempermalukan nasabah di depan keluarga, teman, hingga atasan di tempat kerja. Tekanan psikologis ini dirancang secara sistematis agar nasabah mereka terdesak dan bersedia meminjam lagi di aplikasi ilegal lain untuk menutupi hutang tersebut. Baik, slide selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi. Dampak dari praktik pinjol ilegal uang pintar melampaui kerugian finansial individu. Secara sosial, banyak korban yang mengalami hancurnya reputasi dan keharmonisan keluarga, yang dalam kondisi ekstrim berujung pada depresi berat hingga tindakan fatal seperti bunuh diri. Secara ekonomi, fenomena ini menciptakan jebakan gali lubang tutup lubang yang merusak daya beli masyarakat dan menghancurkan skor kredit mereka di masa depan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem keuangan digital akibat trauma pinjol ilegal, upaya inklusi keuangan nasional yang sedang dibangun oleh pemerintah pun ikut terhambat secara signifikan. Baik, yang terakhir, rekomendasi strategis regulator. Untuk memutus mata rantai ini, OJK dan Kominfo harus bertindak lebih dari sekedar memblokir domain. Diperlukan cyber patrol yang aktif dan kolaborasi tingkat tinggi dengan penyedia ekosistem digital seperti Google dan Apple untuk memastikan aplikasi ilegal tidak bisa kembali muncul dengan nama baru. Selain itu, penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada level operator lapangan, tetapi harus mengejar pemilik modal atau beneficial owner yang seringkali berada di luar negeri. Penguatan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi senjata utama dalam menyeret para pelaku ke meja hijau, sehingga tercipta efek jerah yang nyata di industri keuangan digital. Baik, mungkin itu saja presentasi saya terkait permasalahan serta kasus finance.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.